Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, bahasa Arab online angkatan kedua sekalian, kita mulai majelis kita di pertemuan kedua ini. Sebelumnya mohon maaf, ini Mas Jamal kondisinya sedang kurang fit ya. Takdir Allah dari hari Senin itu ngedrop ya. Yang majelis hari Senin pun diliburkan, cuma hari ini Anda sudah meninggal, diadakan saja ya. Kemudian untuk buku ternyata alhamdulillah teman-teman yang jilid 1 ini belinya sepaket ya, pesannya sepaket. Jadi yang jilid 2 pun ada yang nggak kebagian, jadi harus menunggu dulu. Nah, kalau misalkan pesannya satu paket jilid 1 sampai 4, berarti belajarnya pun harus jilid 1 sampai 4 gitu ya. Bukan pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Bukan ya. Dan insya Allah Mas Jafar pribadi pun akan berazam gitu ya, dengan insya Allah dengan niat karena Allah akan coba bahas sampai jilid 4 insya Allah ya. Ini teman-teman kita di jilid kedua juga sudah masuk pertemuan 2 nanti hari Jumat insya Allah ya. Di kelas itu ada namanya Khansa, beliau itu umurnya 11 tahun, baru mau masuk SMP gitu ya. Terus semoga jadi motivasi bagi kita semua insya Allah ya. Nah, ini karena semuanya belum kenal kecuali Kang Roman mungkin ya, yang lain belum kenal di kehidupan sehari-hari dengan Mas Jamal. Jadi Mas Jamal perlu menghafal satu persatu ya, sedikit demi sedikit. Tapi namanya ini luar biasa, bagus ya. Kemudian linas ya, itu maknanya petunjuk bagi manusia. Keren ya, semoga juga jadi petunjuk bagi manusia gitu ya, bisa menunjukkan ke jalan yang baik. Kemudian nur jannah, cahaya surga, Masya Allah ya. Tapi tanpa berlama-lama kita masuk ke bahasan kita masuk ke bagian jilid kedua, bab kedua, mohon maaf. Oke, sambil murajaah ya, murajaah. Nanti dalam belajar itu akan dikenal 3 istilah. Yang pertama itu ziyadah itu menambah. Ziyadah itu apa maksudnya? Ya nambah. Kita belum pernah belajar perkalian 1 sampai 10. Lalu kita pelajari, nah itu dinamakan ziyadah. Atau kita sebenarnya udah pernah belajar dulu, tapi kita pengen ngulang-ngulang aja, itu namanya murajaah. Kemudian kalau satu lagi adalah mudzakarah, mengingat-ingat ya. Misalkan siapa ya, Bu Sri misalkan lagi naik mobil mendengarkan percakapan berbahasa Arab, atau misalkan mengingat-ingat apa yang dibahas sama Ustadz di kelas ya, sama Mas Jamal di kelas apa ya, itu namanya mudzakarah, mengingat-ingat ya. Itu 3 hal yang tidak boleh lepas dari seorang thalib, siswa gitu ya. Nah, kita coba murajaah terlebih dahulu. Silakan disebutkan bahasa Arabnya. Rumah. Baitun. Kemeja. Komisun. Kunci. Miftahun. Kursi. Kursiyun. Kalau siswa. Polib. Nah, tonya panjang. Tolibun. Polib. Ya, seperti itu. Nanti akan ada bab khusus istilahnya stressing ya. Kalau nggak salah sempat dijelaskan kemarin, ketika ada kata yang pada suatu kata terdapat huruf yang panjang atau di tajwid itu matobi'i gitu ya, maka dia ditekenin di situ tolib gitu. Kemudian keledai
Himarun. Keledai ya. Himarun. Oke, alhamdulillah. Ya, semoga nggak lupa-lupa nih. Tapi Lupa-lupa ingat. kita masuk lupa-lupa. Tapi masuk ke ad-darsu ats-tsani. Kemarin kita belajar ad-darsu al-awwal, pelajaran yang awal, yang pertama. Sekarang kita masuk ke ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua. Bahasanya adalah tentang zalika. Kalau kemarin kita bahas tentang hadza, maknanya ini. Sekarang kita bahasnya adalah zalika. Zalika maknanya itu. Ya, keduanya punya keserupaan, yaitu dua-duanya sama-sama kata tunjuk. Tapi bedanya kalau hadza untuk jarak dekat, kalau zalika untuk jarak jauh, gitu ya. Makanya diterjemahkan ini dan itu. Baik. Kita coba praktek. Segini saja cukup ya. Bismillah. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa zalika baitun. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa zalika himarun. Baik, cukup segini dulu. Kita coba translate. Ma dzalika? Apa itu? Apakah itu? Apa itu? Bukan apakah. Kalau apakah apa? Satu huruf? Adzalika. Satu huruf ya. Kalau ma maknanya apa? Apa itu? Apa? Zalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Itu bintang, betul. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu rumah. Itu rumah. Hadza hisanun. Ini keledai. Kuda. Kuda, hisanun kuda ya. Hisanun kuda. Wa dzalika himarun. Dan itu keledai. Betul ya. Dan itu keledai. Himar. Ingatnya kalau himarun itu ya keledai ya. Maksudnya ketukarnya nanti bakal ketukar sama kerudung, hijab ya. Himarun pakai kho gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Oke, bismillah. Ini koneksinya agak lep-lepan ya. Tapi di dalam Quran Al-Baqarah ayat kedua, di situ disebutkan zalika ya. Betul ya, ayat kedua ya? Ya betul. Alif lam mim zalikal kitabul la. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada kerugian di dalamnya. Itu zalika itu ya dimaknainya. Tapi ketika kita buka translate ternyata diterjemahkannya bukan itu, tapi ini ya. Inilah kitab gini. Ya. Nanti silakan dicek di Quran terjemah masing-masing. Kalau di yang masing-masing memang itu ya. Ini. Nah, kok kenapa zalika yang harusnya itu dimaknai ini? Ternyata kata salah satu guru Mas Jamal, yaitu Ustaz Saiful Islam Mubarak, katanya meskipun Quran itu dekat gitu ya, hadza, tapi sebetulnya Quran itu jauh sama kita. Maksudnya kalaupun Quran itu dipegang sama kita gitu, kemudian dimasukin ke saku, dimasukin ke tas ya, senantiasa kita pegang, senantiasa kita baca, sebetulnya atau pada hakikatnya Quran itu masih tetap jauh dari kita gitu ya. Sebenarnya bukan Qurannya, kitanya yang jauh dari Quran gitu ya. Bahkan kalau ada seseorang yang hafal 30 juz pun belum tentu dia bisa memahami 30 juz itu atau bisa penulisannya gitu ya. Allah a'lam bishawab. Seperti itu ya. Itu sebagai tafakur dan tadabbur saja. Tapi kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, kita coba praktek. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La zalika qittun. La zalika qittun.
Ma dzalika? Madzalika Mazalika. Dzalika sarirun. Zalika Zalika sarirun. Oke, baik. Kita coba translate. Adzalika kalbun? Apakah itu dogi? dogi? Ya, kita pakainya dogi ya. Apakah itu dogi? La dzalika qittun. Bukan, itu Bukan. Bukan, Itu itu kucing. kucing rumahan. Nah, Kecil. kucing rumahan. Enggak kecil ya. Kucing Oh, nggak rumahan kecil. saja. Nah, enggak kecil ya. Kalau kucing liar apa bahasa Arabnya? Hiro. Khairu. Hiro. Ya, hiro. Ini Mas Jamal belum kirim ya, mohon maaf kemarin. Hiro. Kalau kucing liar tapi masih kecil baru hurairah. Hurairah. Ya. Selanjutnya, madzalika. Madzalika. Apa Artinya itu? Apa apa itu? itu? Zalika Apa itu? sarirun. Itu ranjang. Itu tempat tidur. Ranjang tempat tidur boleh. Tapi ini masih dibantu sama gambar ya, masih nggak terlalu sulit insya Allah. Kita lanjut. Nah, man hadza wa man zalik. Man hadza wa man zalik. Zalik. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Zalika imamun. Mudarrisun wa dzalika imamun. Oke. Madzalika? Madzalika. Zalika. Zalika hajarun. Zalika Zalika hajar. Dzalika Hadza sukkarun Zalika wa hajarun. zalika laban. Hadza sukarun Za wa sukarun. zalika Zalika Sukarun laban. wa labanun. dzalika Oke. Ini ada yang delay ya. labanun. Oke, ada yang delay ya. Tapi perhatikan yang bagian terakhir. Ya, di bagian terakhir itu ada ungkapan hadza sukkarun. Di situ ada kaf yang bertasdid. Maka ketika ada yang bertasdid, penekanannya di situ ya, sukkarun, sukkarun. Karena yang bertasdid itu berasal dari dua huruf yang sama. Yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian di kalimat sebelahnya itu ada wazalika labanun. Ya, labanun. Di situ tidak ada yang panjang, maka kalau nggak ada yang panjang, penekanannya ada di awal, huruf pertamanya, di lamnya berarti ya. Wazalika labanun. Labanun. Lamnya ditekenin ya. Kita coba sekali lagi. Hadza sukkarun wazalika labanun. Hadza sukarun Sukarun. wa zalika laban. Laban. Zalika labanun. Oke, alhamdulillah. Betul ya, bagus, mumtaz, alhamdulillah. Kita nanti implikasi terhadap maknanya jauh ya. Kalau di Quran ini surat apa ya? Nanti silakan ditebak ayat deh, tebak surat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, itu surat apa tuh? Yang betul yang mana? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid atau wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang mana yang betul? La-nya pendek apa panjang? Pendek panjang. Pendek. Pendek panjang. Wah, ini diragukan ini. Nanti dicek lagi Qurannya itu surat apa tuh ya? 30 itu, tapi lupa ya Mas Jamal surat apa. Tapi yang betul yang pendek ya. Maknanya nanti ketika dibuka di kitab tafsir, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu dalam mencintai khair. Khair itu secara bahasa maknanya kebaikan, tapi ternyata maknanya di dalam ayat tersebut adalah harta ya. Maaf. Nah, berarti maknanya apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu dalam urusan mencintai harta itu syadid, keras.
senang banget sama urusan harta gitu ya. Seperti itu. Cuma kita sebagai orang Islam juga mesti belajar untuk meredam keinginan itu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bilangnya la-nya panjang, wa innahu lahubbil khairi la syadid. Nah, ini salah juga nih. Ya, salah, maknanya melenceng, bahkan berkebalikan. Dan sesungguhnya yang namanya manusia itu ada dalam hal yang lebih enak tuh gini namanya. Manusia itu tidak menyukai yang namanya harta. Gitu kan kebalikan banget ya. Berkebalikan sekali. Tapi kita coba balik lagi. Terjemahkan man hadza wa man dzalik. Siapa ini dan siapa itu? Betul. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Oke. Ma dzalika. Apa itu? Dzalika hajarun. Itu adalah batu. Itu batu ya. Baik, selanjutnya hadza sukkarun wa dzalika laban. Ini gula Ini gula dan itu dan itu susu. suaranya ke mute. Oh ya maaf ya. Saya balik lagi. Nah di kata sukkar nanti akan kita ingat dengan mudah pada kata di dalam bahasa Inggris yaitu sugar. Gitu. Dibacanya gimana ya kalau dalam bahasa Inggris itu? Nah kemudian kalau laba, Sugar. Nah sugar kayak gitu ya. Nah kemudian kalau laba itu maknanya susu. Nah kalau hajar itu mudah ya kita ingatnya. Mudah insya Allah. Kita ingatnya ke batu yang ada di Ka'bah, yaitu Hajar Aswad. Aswad. Hajar itu maknanya adalah batu, Aswad itu maknanya hitam. Ya, Hajar Aswad, batu hitam. Ya, mudah insya Allah kita ingatnya. Tapi seperti itu, kita lanjutkan ke tamrin. Nah, tamrin. Iqra waktu. Kita coba baca dan tulisnya nanti saja ya. Bismillah, Mas Jamal kasih contoh, teman-teman sekalian ikuti. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika dzalika imamun. Dzalika imamun. Adzalika qittun. Adzalika qittun. La dzalika kalbun. La dzalika kalbun. Ma hadza hadza hajarun. Hadza hajarun. Baik, alhamdulillah. Ini gundul tapi bisa kita baca. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang kita coba Kang Roman, silakan dibaca, teman-teman ikuti ya, nomor 1 sampai 4 silakan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika dzalika imamun. Dzalika imamun. Adzalika qittun. Adzalika qittun. La dzalika kalbun. Dzalika kalbun.
Ma hadza Ma hadza hadza hajarun. Hadza hadza hajarun. hajarun. Oke, alhamdulillah. Oke, mumtaz ya, bagus. Baik, nah ini latihan kita hari ini. Kita masuk ke al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu itu kata-kata al-jadidatu yang baru. Jadi kata-kata yang baru di bab 2 atau pelajaran kedua ada 4. Imamun, hajarun, sukarun, labanun. Baik, kita coba praktek bacanya saja. Bismillah. Imamun. 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 Hajarun. 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 Sukarun. Hajarun. Karun. Harun. Sukkarun. Oke. Kafnya tidak panjang ya. Sekali lagi. Sukarun. Karun. Harun. Sukkarun. Labanun. Laban. Labanun. Oke. Alhamdulillah. Baik. Oke. Nah, kita lanjut. Masuk ad-darsu ats-tsalitsu. Berarti ini cepat ya? Bisa langsung bab 5. Baik. Kita perhatikan ke ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran ketiga. Kalau tadi kedua ats-tsani, sekarang ketiga ats-tsalis. Pertama kita praktek dulu bagian atasnya. Praktek dulu bagian atas, bismillah. Ini ada kata yang tidak menggunakan alif lam, kemudian ada kata yang menggunakan alif lam. Bedanya apa? Bedanya nanti insya Allah kita jelaskan. Bismillah. Baitun al-baitu. Baitun Baitun al-baitu. al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Oke, alhamdulillah. Baitun apa artinya? Rumah. 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 Qalamun? Pena. Pena atau pulpen boleh ya? Kitabun. Buku. Buku. Jamalun. Unta. Jamal unta ya. Taib. Alhamdulillah. Taib. Nah, perhatikan dulu. Ini Mas Jamal coba kasih penjelasan terlebih dahulu terkait perbedaan kata dengan alif lam atau tidak. Yang kita pelajari, kata itu pakainya dhammah tanwin ya. Hadza baitun. Hadza masjidun dan seterusnya. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an ya, zalikal kitabu, itu al-kitabu pakai alif. Kata yang pakai alif lam adalah kata yang khusus. Ya. Kata yang khusus yang itu tuh, nggak ada yang lain, gitu ya. Contoh misalkan misalkan di sini ada Bapak Salamet ya. Bapak Salamet misalkan di kantor punya kursinya kursi khusus punya Pak Salamet, nggak akan ada orang yang duduk di situ, ya. Kemudian misalkan HP-nya ketinggalan nih, HP-nya Pak Salamet ketinggalan di kursi. Kemudian ketika sampai rumah pinjam HP istri atau anak, misalkan telepon ke orang kantor, tolong bawain HP saya ada di kursi. Nah, kursinya ini enggak disebutin kursi saya, enggak. Atau enggak disebutin kursi Bapak Salamet, enggak. Cuma disebutin di kursi, tapi kursinya pakai alif lam, al-kursi. Maka di situ sudah diketahui bahwa oh kursinya tuh yang itu tuh, gitu ya, bukan yang lain, bukan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan zalika al-kitabu, karena disatukan diwasalkan bacanya, maka zalikal kitabu ya diteruskan bacanya. Maka jadi zalikal kitabu maknanya adalah buku itu tuh ya. Kitab yang itu tuh, maksudnya apa? Al-Qur'an. Ya. Nah, sementara kalau suatu kata tidak pakai alif lam, maka dia mesti pakai tanwin. Jadi pilihannya hanya dua, ya. Kita boleh pakai kata itu yang pakai tanwin atau enggak pakai tanwin tapi pakai alif lam, ya. Jangan digabung, jangan al-kitabun, enggak bisa. Ya. Kalau al-kitabu pakai alif lam khusus, kalau kitabun itu pakai tanwin maka dia umum. Ya, misal Mas Yama bilang kitabun, berarti buku semua yang ada di muka bumi masuk ke dalamnya.
ya, buku yang ada di rumahnya Pak Salamet, di Kang Roman, di Ibu Nurjana dan seterusnya itu masuk ya ke dalam kata buku. Seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang coba ditentukan nih. Ini apa umum apa khusus nih? Apa pakai alif lam atau enggak? Misal Mas Jamal itu ke apa itu namanya dealer ya, dealer motor. Kemudian Mas Jamal tuh ngelihat ada motor, ih bagus nih, pengen motor ini gitu. Nah, tapi pulang lagi ke rumah gitu ya, karena mungkin uangnya ketinggalan atau nggak cukup gitu ya misalkan. Pulang lagi, kemudian pas lagi tidur, aduh pengen motor yang itu tuh. Itu pakai alif lam atau enggak tuh motornya? Pakai. Oke, karena khusus yang itu ya, yang itu ya, pengennya yang itu. Tuh. Atau kalau misalkan contoh lain, setiap hari saya membaca buku, pakai alif lam nggak? Enggak. Tidak. Tidak, yakin? Bukunya bisa mana aja. Ya, bukunya mana aja ya. Bukunya mana aja? Apakah buku judulnya Pintar Membaca Belajar Bahasa Arab dan seterusnya, masuk semuanya. Katanya umum. Nggak tahu nih bukunya seperti apa. Seperti itu ya konsepnya. Jadi ketika kita menemukan yang pakai alif lam berarti maknanya khusus. Adapun yang nggak pakai alif lam berarti dia pakai tanwin, maka maknanya umum. Nah, kita coba praktek. Contohnya ya 3 di sini ya. Contohnya 3. Tapi kaidahnya akan cukup banyak dan disiapkan alat tulisnya untuk tulis di buku ya. Baik, bismillah. Kita coba praktek. Al-qalamu maksurun. Mana nih? Pada kemana nih? Sekali lagi. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisu. Pakai tanwin ya yang jalisunnya. Jalisun pakai tanwin. Sekali lagi. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Oke, alhamdulillah. Nah, ini sudah dimasuk ke praktek yang pakai alif lam, kemudian yang pakai tanwin. Nah, secara kaidahnya ini kita sudah masuk ke kalimat ya, luar biasa. Nah, pertama-tama kita bahas dulu kalimat yang paling atas, yaitu al-qalamu maksurun. Al-qalam. Qalam apa tadi? Pena ataupun pena ya. Pakai alif lam, berarti umum atau khusus? Khusus. Nah, ketika kata yang maaf, kita lanjut dulu ya. Maksurun maknanya adalah rusak. Ya, rusak. Kalau pakai tanwin berarti dia maknanya umum. Gitu ya. Dan ketika kita bilang al-qalamu maksurun, pulpen itu rusak. Apakah ini kalimatnya sudah sempurna? Atau masih menimbulkan pertanyaan apa sih gitu? Sempurna ya? Atau belum ya? Maksudnya kalimat sempurna itu kita ngerti nggak sih kalimatnya gitu loh? Ini kalau yang enggak, ya ini sebetulnya udah sempurna ya, kalimatnya sudah sempurna. Ketika kalimat di dalam bahasa Indonesia nih, kalimat yang sempurna itu strukturnya harus ada subjek dan predikat. 2 saja itu udah sempurna. Saya ngantuk, saya tidur, gitu ya. Terus saya duduk, saya berdiri, itu sudah sempurna. Ya, karena apa? Karena ada subjek dan predikat. Nah, kalau yang belum sempurna itu adalah yang cuman ada subjeknya atau predikatnya saja gitu. Misal tiba-tiba ada Kang Roman datang ke rumah Mas Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya apa? Kenapa? Belum jelas gitu ya. Gitu.
Itu salah satu contoh kalimat belum sempurna. Nah, kalau di sini sudah sempurna. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Ya, pulpen itu rusak. Oh, Mas Jamal, itunya dari mana? Mas Jamal kan nggak ada zalika. Nah, di sini di kata al-qalamu ada alif lam yang dimaknai khusus, ya. Karena kolam ini dikasih alif lam, maka maknanya khusus. Bisa diterjemahkan pulpen itu, boleh. Bisa diterjemahkan pulpen ini, boleh. Boleh juga diterjemahkan pulpen tersebut juga boleh. Cuma kita sepakati saja ketika ada kalimat seperti ini, kita pakainya itu ya. Supaya enak ke bahasa Indonesianya. Ya, jadi ketika diterjemahkan, pulpen itu rusak. Baik, sekarang kita coba bahas secara kaidahnya. Untuk kata pertama ya yang ada di awal kalimat yaitu yang pakai alif lam. Kalau di kalimat ini adalah al-qalamu, namanya atau istilahnya adalah mubtada. Ya, mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata yang mengawali suatu kalimat. Mubtada itu adalah kata yang mengawali suatu kalimat. Nah, kemudian kalau maksurun itu maknanya adalah kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Ya. Kenapa kok disebutnya melengkapi makna mubtada? Karena mubtada ini tidak akan sempurna kalau nggak ada khobar gitu ya. Jadi istilahnya kalau kata yang melengkapi makna mubtada itu istilahnya khobar. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada subjek predikat, di bahasa Arab itu ada mubtada dan khobar. Kalau al-qalamu mubtada, maksurun itu khobar. Kenapa disebut khobar? Maksurun ini kenapa jadi khobar? Karena dia melengkapi makna al-qalam. Ya. Ketika ada seseorang datang ke rumah tiba-tiba bilang al-qalam, kenapa nggak jelas itu? Belum jelas. Harus disempurnakan maknanya dengan mubtada. Makanya al-qalamu maksurun, pulpen tersebut rusak. Ketika ada mubtada dan khobar atau subjek dan predikat gitu ya, maka suatu kalimat itu akan jadi sempurna. Gitu ya. Nah, adapun aturannya kalau untuk mubtada itu harus khusus. Kalau khobar itu harus umum. Ya, makanya di sini yang khusus itu al-qalamu pakai alif lam. Kalau maksur tidak pakai alif lam. Jelas ya sampai sini ya? Bismillah. Kita lanjut ke kata selanjutnya. Al-babu maftuhun. Al-babu. Al-bab. Bab. Apa itu bab? Pintu. Bab. Pintu ya. Maftuhun. Maftuhun. Terbuka. Terbuka. Atau nanti akan ada istilah ini juga ya. Kalau ke toko di pintunya tertulis maftuh, maka bukan terbuka tapi maksudnya open gitu ya. Jadi tokonya buka gitu. Tokonya buka gitu. Atau kantor ada tulisan open. Nah, itu berarti buka gitu. Ya, maftuh. Kemudian al-waladu jalisun. Al-walad, walad Anak laki-laki. Anak laki-laki, jalisun itu duduk. Ya. Jadi kalau ditanya al-waladu jalisun, mubtadanya mana? Al-walad. Kenapa dia jadi mubtada? Karena dia khusus. Ada alif lam di depan. Karena Kata Di awal kalimat dan khusus. Ya, dia mengawali kalimat ya atau terletak di awal kalimat dan dia khusus, betul ya. Type. Nah, mubtada itu nggak bisa berdiri sendiri, perlu pelengkap. Pelengkap yang melengkapi mubtada itu apa? Khobar. Khobarnya di sini apa? Khobar jalisun. Jalisun mumtaz, alhamdulillah. Wa satu huruf. Dan al-mudarrisu Murid. Muridnya mudarris. Bukan. Mudarris. Mudarris Guru. Guru, betul. Guru. Betul.
Wal mudarisu dan guru waqifun. Waqifun lawan kata dari jalisun. Artinya berarti Berdiri. 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 Jalisun duduk, kalau waqifun Berdiri. Berdiri. seperti itu ya. Taib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke latihan. Nah, taib, kita coba praktek mas-jama sekali, teman-teman ikuti. Alkitabu jadid. Alkitabu jadidun. Jadi Wal qalamu qadimun. wal Wal qalamu qadimun. qadimun. Al himaru saghirun. Al-himaru Himaru Saghirun. Wal hisanu kabirun. wal hisanu kabirun. Birun. Al kursiyu maksurun. Al kursiyu maksurun. Al mindilu wasikhun. Al-nindilu Al mindilu wasikhun. Al ma'u baridun. al-ma'u Al ma'u baridun. 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 Al qamaru jamilun. Al Al-qamaru qamaru jamilun. 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 Baik, alhamdulillah. Baik, kita coba translate. Kita pahami sedikit apapun kata yang kita baca ya. Bismillah. Nomor 1, Alkitabu apa? Buku. 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 Karena pakai Buku alif itu. lam. Karena pakai alif lam dimunculkan Buku itu ya supaya terjemahnya jadi enak gitu ya. Boleh ini, boleh itu, boleh tersebut, tapi kita sepakati itu saja ya. Meskipun nggak ada zalika di situ. Alkitabu buku itu jadidun baru. Baru. Wa satu huruf wa Dan dan al-qalam Pena. Pena itu Karena dan pena itu qadimun. Qadimun lawan lawan dari jadidun berarti lama. Lama. lama, tapi Bekas. bukan bekas atau KW gitu ya bisa. Maksudnya ini lebih ke kuno gitu ya. Kalau lama tuh nanti takutnya diterjemahkan ke durasi gitu ya. Wih, lama sekali sih dia di kamar mandi. Nah, itu kan bukan pakai kodim nanti istilahnya ya. Jadi dun itu baru, kemudian kalau kodim itu berarti lama tapi maknanya yang ke kuno gitu ya. Zaman dahulu ya, jadul. Lanjutnya nomor 2 ke kiri. Al-himaru saghirun. al-himaru Al-himaru. Himaru. Artinya. Artinya Tadi apa ya? Keledai itu keledai itu saghirun. Oh, belum ya. Saghirun kecil. belum. Saghirun Oh, kecil. kecil. Oh, ya. Nanti diingatnya di sini. Ingatnya di kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro itu diambil dari kata saghir. Kalau kubro dari kata kabir gitu ya. Sugro kubro, saghir kabir seperti itu. Kemudian wal hisanu dan Dan apa? kuda itu Dan kuda itu berarti kabirun. besar. besar. Ya, kuda itu besar. Tuh. Al kursiyu maksurun. Nah, ini udah dua-duanya ya. Apa coba artinya? Kursi itu rusak. Kursi itu rusak. Betul. Al mindilu wasikhun. Al mindilu Lap. Lap itu lap. Betul. Lap atau serbet, betul ya. Wasikhun. Wasikhun baru kita temui sekarang maknanya kotor. Maknanya kotor. Selanjutnya nomor 5. Al-ma'u baridun. Ini dua-duanya belum ya. Al-ma'u air. Ya. Al-ma'u air. Nanti kalau kita ada kesempatan ke Mekah ya, terus kita haus, kita cari sumber air gitu ya, air zam-zam. Nanti cari al-ma'u atau ma'u zam-zam. Oh, gitu ya. Insyaallah ya, semoga ada umur dan kesempatan bisa berangkat ke sana. Amin ya Pak. Amin. Selanjutnya baridun dingin. Baridun dingin ya. Di kantor kita ini Kang Roman ini teman kantornya Mas Jamal ya. Di kantor ada di dispenser baridun.
Terus di bawahnya ada atau di atasnya ada tulisan cool bahasa Inggris, yaitu dingin maknanya. Nah, tapi kalau kita bilangnya baridun, ya, ro-nya yang panjang, itu nanti meleset jadi kantor pos. Jauh ya, jadi kantor pos. Oh, airnya kantor pos, nggak nyambung. Ya. Baridun, nanti ada istilah maktabul baridi, kantor pos. Nih, hati-hati nih, jangan sampai panjang pendeknya salah ya. Nomor 6, al-qomaru jamilun. Al-qomar. Komar? Belum ya? Bulan. Bulan, betul. Tapi ini bukan bulan apa ya? Bulan Januari, Februari bukan. Tapi maksudnya bulan Bukan bulan tanggal. Nah, bulan tanggal bukan ya, tapi Bulan bulan semacam bulan sabit gitu ya. ya, benda langit gitu, benda langit, temannya matahari gitu. Jamilun indah. Bulan purnama. Ya, jamilun itu indah. Tapi jamilun ini bisa dimaknai 3 ya. 1, kalau dia ke orang berarti dia ganteng ya. Dia ganteng. Muhammadun jamilun. Berarti Muhammad ganteng. Kalau pemandangan atau misalkan kayak di sini ya bulan itu berarti dimaknai indah ya. 1 lagi, bagus. Ya. Wih, jam kamu bagus gitu ya. Berarti jamil. Nah, pertanyaannya kalau ayam yang di chat di pilok itu apa tuh? Bagus, indah apa ganteng? Indah. Indah. Ya Allah alam ya. Itu apakah zolim ke ayam atau enggak ya Allah alam. Baik, kita coba praktek. Nah, kita gantian nih. Yang lagi on mic saja. Silakan ke Ibu Nurjana dipimpin nomor 1 sama 2 saja. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Jadidun. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun. Qadimun. Al-himaru saghirun. Himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Wal hisanu kabirun. Baik, alhamdulillah mumtaz. Nih bagus, tapi agak ragu ya. Dari nadanya agak ragu. Nggak apa-apa, tapi bagus ya, alhamdulillah. Nomor 3 dan 4, silakan ke Bapak Salamat, silakan. Al-kibaru sirun. Kursiyun. Surun. Nomor 3, al-kursiyu. Al-kursiyun maksurun. Oke, sebentar. Al-kursiyun. Kalau udah pakai alif lam tidak boleh pakai tanwin ya. Al-kursiyu maksurun. Betul. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu hasihun. Wasihun. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Oke, alhamdulillah mumtaz ya. Nanti untuk wasihun karena tidak ada yang panjang, pelafalannya ditekankan di huruf pertama, wa-nya berarti ya. Wasihun. Wasihun seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah dikasih alif lam maka nggak boleh pakai tanwin ya. Tidak boleh pakai tanwin. Sudah cukup pakai alif lam maka belakangnya nggak usah pakai tanwin. Baik. 5 dan 6 silakan ke Ibu Dewi, silakan. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang baridun, baknya saja yang panjang ya. Harinya nggak ikut panjang. Baridun. Baridun. Nah,
Kita coba nomor 7 sekarang. Bismillah. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Wal masjidu Masjidu ba'idun. Ba'idun. Al-hajaru saqilun. al-hajaru Hajaru thaqil. Saqilun. Thaqilun. Wal waraqu khafifun. Wal Al-waraqu waraqu khafifun. Khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu Al-labanu harun. Harun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu Qamisu nadhifun. Nazifun. Oke, nambah lagi kosakata ya. Alhamdulillah ya. Nomor 7 kita bahas al-baitu qaribun. Artinya apa? Al-baitu Rumah. Rumah. Rumah itu rumah itu kenapa? Qaribun. Qaribun dekat. Ya. Di bahasa kita ada teman karib. Nah, itu berarti teman dekat. Ya. Tapi kalau di bahasa Arab itu pakai ko. Teman qarib gitu ya. Itu cara Mas Jamal ngingat aja gitu ya. Kemudian wal masjidu, dan masjid itu ba'idun. Ba'idun lawan dari qaribun, berarti Jauh. jauh. berarti jauh ya. Qaribun lawannya ba'idun. 8. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru Batu itu Batu itu batu itu saqilun. Berat. Saqilun. Saqilun berat. Wal waraqu, wa dan al waraqu itu al waraq itu kertas. Ya. Khafifun. Ini ternyata kurang jelas ya di PDF-nya. Khafifun. Khafifun itu ringan. Berarti saqilun lawan katanya khafifun. Nomor 9, al-labanu harun. Al-labanu apa? susu. Nah, kalau harun lawan kata dari baridun, apa tuh? manis ya? Panas. Panas. Panas ya, betul. Baridun dingin, harun panas, betul. Panas. Tapi nanti kalau ini sedikit cerita, waktu Mas Jamal di Mesir waktu 2 tahun yang lalu ya, itu orang Mesir tuh nyobain makanan Indonesia. Ketika itu teman-teman akhwatnya Mas Jamal itu masak rendang instan tapi ya. Nah, pas makan kepedesan. Kepedesan tuh bilang gini, har gitu. Maksudnya di situ berarti bukan hanya har ini tidak hanya dimaknai panas tapi pedes juga, gitu ya. Pedes juga kalau di bahasa kita berarti. Seperti itu ya. Nomor 10, al-qamis. Kemeja itu nazifun. Nazifun lawan dari wasikhun. Bersih. Betul. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih, betul. Nazifun bersih, wasikhun kotor. Sip, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh? Mas Jamal, kalau saya misalnya nggak sempat menulis, itu yang PDF-nya gimana? Yang PDF-nya maksudnya? Gimana? Yang di layarnya gitu. Oh ya. Biar dipelajari maksudnya gitu. Oh ya, nanti Bu Dewi baru masuk ya. Nanti kita coba kirim lagi ininya. Kirim lagi PDF-nya. Kemudian ini sebenarnya Mas Jamal selalu sediakan rekaman. Cuma takdir Allah laptop tuh rusak. Pas hari Senin banget itu rusak. Jadi belum bisa upload ya. Nanti insya Allah sesegera mungkin di-upload insya Allah. Tapi ya nanti diulang di rekamannya, barangkali terlalu cepat atau gimana. Ya. Tapi kita lanjutkan dulu sedikit ke latihan. Nah, ya kalau tamarin itu latihan. Yang kalau waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberikan dobat. Dobat itu apa? Dobat itu fathah kasroh doma, tanda baca. Awakhiril kalimat, akhir-akhir kata ya. Jadi nanti
akhir katanya kita harus tahu apakah ini pakai tanwin atau nggak pakai tanwin gitu ya, jangan sampai keliru. Kalau sudah pakai tanwin berarti nggak boleh pakai alif lam. Itu kaidahnya ya. Tapi kita coba praktek. Bismillah. Mas Jamal kasih contoh, teman-teman ikuti. Masjidun al-masjidu. Masjidun al-masjidu. Al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-ma'u Ma'un. Al-baitu babun. Al-baitu Baitu Babun. Qalamun al-qalamu. Qalamun Qalamun. al-qalamu. Qalamu. Al-qalamu. Al-kalbu kalbun. Al-kalbu kalbun. Kalbun. Qamisun waladun. Qamisun Qamisun waladun. Waladun. Al-hajaru al-waladu. Al-hajaru Al-hajaru al-waladu. al-walad. Al-waladu. Himarun al-himaru. Himarun al-himaru. al-himaru. Al-hisanu hisanun. Al-hisanu Al-hisanu Hisonun. hisonun. Oke, alhamdulillah. Ini kita masih mempelajari tanda baca dhammah ya, dhammah atau dhammah tanwin. Ya, kita harus memperhatikan nih kalau udah pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin, kalau udah pakai tanwin atau nggak ada alif lam di depannya ya, maka dia harus pakai tanwin gitu ya. Padahal pilihannya ada dua saja. Kalau ada alif lam nggak boleh pakai tanwin, kalau udah pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Seperti itu. Kita coba latihan sedikit lagi insyaallah. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Kita coba nomor 1 sampai 5. Mas Jamal kasih contoh dulu. Teman-teman ikuti. Al-maktabu maksurun. Al-maktubu Al-maktabu maksurun. Oke, jangan al-maktub. Kalau al-maktub nanti yang ditulis gitu ya. Namamu maktubun, namamu ditulis, beda ya. Sekali lagi, al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Maksurun. Artinya apa? Artinya ada yang tahu? Al-maktubu. Al-maktabu, maktab apa maktab? Meja. Meja, betul. Meja itu maksurun. Rusak. Rusak, betul. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarisu jadidun. Guru baru. Jadidun pakai tanwin. Jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Itu guru baru. Al-mudarrisu guru itu jadidun baru. Itu ya. Guru baru. Nomor 3, al-qamisu wasikhun. Diulang. Al-qamisu wasikhun. Artinya apa tuh? Kemeja itu kotor. Kemeja itu Betul. kotor. Kemeja itu kotor tuh. Nomor 4, al-labanu baridun. Al-labanu baridun. barid. Baknya panjang. Sekali lagi, al-labanu baridun. Al-labanu baridun. baridun. Artinya al-laban apa? Al-laban. Laban. Susu. Susu. Susu, betul. Susu itu baridun. Dingin. Dingin. Iya. Dingin. Betul. Nomor 5, al-masjidu maftuhun. Diulang. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun. Kalau al-masjidu mudah ini ya, masjid ya. Masjid itu kenapa maftuhun? Kenapa tuh? Ya, gitu. Terbuka. Terbuka itu ya, terbuka. Jadi Terbuka. terbuka ya maknanya. Alhamdulillah. Taib nomor 6 sampai nomor 10 ini kita jadikan latihan di rumah. Latihannya lisan sekarang. Ada latihan lisan yaitu dengan kirim VN ya. Dikirim VN nomor 6 sampai 10. Kirimnya ke nomor Mas Jamal ya. Kemudian latihan selanjutnya, latihan ketiga, ini juga di latihan juga sama. Jadikan latihan di rumah. Imla al-faragh
fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimati taliyah. Isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang sesuai. Ya. Taib. Nah, ini ada 5 kata nih, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Nanti ya disesuaikan, ya. Disesuaikan jawabannya. Contoh misalkan nomor 1, al-hajaru, batu itu titik-titik. Ya, misalkan mau diisi al-hajaru jamilun. Ya, nanti disesuaikan 1 sampai 6 saja, sedikit insyaallah ya. Baik. Nah, untuk latihan selanjutnya kita coba pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, ini sekali lagi mohon maaf, Mas Ahmad sedang tidak dalam kondisi yang sehat secara full gitu ya. Kemudian juga ini di masjid sedang ada tahlilan atau apa nih, zikir bersama gitu ya. Mungkin rutin hari Rabu, jadi kita coba geser aja ke hari Kamis atau hari apa gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Kan nggak mungkin kita membubarkan majelis juga. Alhamdulillah, enggak ya. Baik. Hadza akhiruhu, ini akhir dari majelis kita. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hamdalah alhamdulillah, istighfar astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inian ya.